Pengertian teknologi informasi yaitu sebuah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkonsumsikan, atau menyebarkan informasi. Pengelompokan teknologi informasi itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada teknologi masukan atau input teknologi, yang merupakan perangkat yang memberikan sinyal masukan kepada sistem komputer seperti mouse, keyboard, joystick, scanner, mikrofon, dan CD-ROM. Yang kedua ada teknologi keluaran atau output teknologi, yang merupakan perangkat komputer untuk menampilkan dan mengeluarkan hasil kerja komputer seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Dan yang ketiga itu ada teknologi perangkat lunak, yang merupakan kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Dan yang keempat ada teknologi penyimpanan, yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah dimasukkan dan juga menyimpan hasil pemrosesan kerja CPU. Perangkat penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Yang kelima ada teknologi pemproses atau yang lebih dikenal dengan sebutan CPU, Central Processing Unit. Komponen sistem teknologi. Yang satu ada perangkat keras atau hardware, adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, kabel data, input data, dan output device. Yang kedua ada software, yang merupakan media yang menjembatani antara hardware dan brainware. Yang ketiga ada firmware, yaitu media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Yang keempat ada infoware, yaitu suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Dan yang terakhir ada brainware, yaitu tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi, karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Peranan teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam 5 bidang. Yang pertama ada bidang perbankan, kedua bidang kepolisian, ketiga bidang kesehatan, keempat bidang pendidikan, yang kelima bidang perencanaan produk atau usaha. Satuan data. Satuan data dibagi menjadi 6. Yang pertama ada byte, kedua kilobyte, ketiga megabyte, keempat gigabyte, kelima terabyte, dan paling terakhir adalah petabyte. Satuan waktu dan frekuensi. Ada 4. Yang pertama milidetik, ekuivalennya 1:1000 detik. Yang kedua mikrodetik, 1:1 juta detik. Yang ketiga nanodetik, 1:1 miliar detik. Yang terakhir pikodetik, 1:1 triliun detik. Selanjutnya sistem pengkodean karakter. 3 yang terkenal adalah yang pertama ASCII atau American Standard Code for Information Interchange yang dikembangkan oleh NC, American National Standards Institute, yang pada awalnya standar ini menggunakan 7 bit untuk menyatakan sebuah kode. Yang kedua, EBCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, yang merupakan standar yang dibuat oleh IBM pada tahun 1950-an dan menggunakan 8 bit untuk setiap kodenya. Yang terakhir Unicode, yaitu suatu standar industri yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Selanjutnya bagian unit sistem. Ada 6. Yang pertama motherboard, yang kedua catu daya, yang ketiga sistem pendingin, yang keempat bus, yang kelima bus I/O, yang terakhir port. Selanjutnya prosesor. Nama singkat dari mikroprosesor dan seringkali disebut dengan CPU. Komponen ini berupa sebuah chip. Selanjutnya memori internal. Ada 2 yaitu RAM dan ROM. RAM yaitu jenis memori yang isinya dapat digantikan selama komputer dihidupkan atau mendapatkan aliran listrik. Sedangkan ROM yaitu jenis memori yang isinya tidak menghilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik. Peranti pemasukan atau input device merupakan perangkat keras komputer yang memungkinkan pemasukan data ke dalam sistem komputer. Dalam hal ini, data dapat berupa huruf,
angka, gambar, suara, audio, video, bahkan gerakan. Peranti pengetikan dapat digunakan untuk pemasukan data atau perintah. Peranti yang paling umum dipergunakan dalam sistem komputer adalah keyboard. Peranti petunjuk digunakan untuk memilih data atau perintah yang muncul di layar monitor. Saat ini, peranti petunjuk banyak dimanfaatkan, terutama pada aplikasi untuk menunjuk gambar. Salah satu contoh peranti petunjuk adalah mouse. Pengambil gambar terformat. Ada beberapa jenis peranti masukan yang dapat digunakan untuk mengambil citra terformat, di antaranya barcode reader, MICR, dan OMR. Suara. Beberapa jenis peranti yang digunakan untuk menangkap masukan berupa suara agar dapat diubah menjadi secara digital telah tersedia di pasaran. Contohnya mikrofon. Selanjutnya, video. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Untuk merekam video, kita dapat menggunakan kamera digital ataupun kamera HP, serta kita juga dapat mengatur panjang ataupun pendeknya durasi video yang kita inginkan. Selanjutnya adalah Radio Frequency Identification Device atau dapat disingkat RFID. RFID ini menggunakan medan elektromagnetik untuk secara otomatis melacak tag yang dilampirkan ke objek. Tag RFID ini terdiri dari transponder radio kecil, penerima, dan pemancar radio. Contohnya yaitu HT yang digunakan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya ialah sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, ataupun fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Contohnya yaitu pada alat pendeteksi gunung berapi. Selanjutnya adalah pembaca kartu magnetik. Kartu magnetik berbentuk seperti kartu kredit yang dilengkapi dengan pita magnetik. Pada pita magnetik ini dapat meletakkan data yang berupa nomor induk pegawai, identitas bank, nomor rekening nasabah, dan lain-lain yang dapat dibaca ataupun dimengerti oleh komputer. Terakhir adalah kartu cerdas. Kartu cerdas adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Dengan kartu cerdas, nilkontak yang mengacu pada mekanisme komunikasi. Kartu ini memiliki ukuran yang kecil serta dilengkapi oleh chip yang memiliki prosesor.